Halo sahabat YouTube, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas perbedaan penggunaan dari lampu LED akuarium dan lampu UV atau lampu ultraviolet. Nah, sekarang saya sudah ada lampunya. Yang pertama ini lampu LED LED ya. Yang satunya adalah lampu UV atau ultraviolet. Keduanya ini sama-sama lampu ya. Namun teman-teman harus bisa membedakan cara penggunaannya agar sesuai dengan porsi dan fungsinya ya. Oke, sebelum ke pembahasan, mari intro dulu. Oke sahabat, lampu akuarium sangatlah penting dalam mempercantik atau memperindah akuarium kita ya. Pencahayaan sangat diperlukan di dalam akuarium karena dengan kita memberikan lampu pada akuarium kita, maka kita dapat melihat dengan jelas ikan kita di dalamnya. Jadi kalian tahu ikan kalian sembunyi di sisi mana, kalian bisa lihat dengan jelas. Namun kalian dapat perhatikan ikan kalian nyaman dengan lampu yang terang atau tidak. Jika tidak, kalian bisa atur atau setting ulang lampu kalian dengan pencahayaan yang agak redup. Karena dimana ada beberapa ikan yang kurang nyaman dengan lampu yang sangat terang, sehingga ikan kalian bisa terhindar dari stres. Oke sahabat, kedua lampu ini berukuran kecil, wattnya juga kecil, wattnya 7. Nah, saya akan membahas satu persatu dari kedua lampu ini. Yang pertama lampu LED ya. Nah, secara umum kalian pasti sudah tahu kegunaan lampu LED ini untuk apa. Dan di video-video yang lain juga selalu ada pembahasan tentang lampu LED ini. Pada dasarnya lampu LED ini itu aksesoris akuarium. Jadi fungsi dan kegunaannya itu untuk memperindah atau mempercantik akuarium kita. Nah, sinar dari lampu ini itu bertujuan untuk memperindah, menerangi seisi akuarium. Jadi kita dengan adanya lampu ini kita dapat bisa melihat dengan jelas ikan-ikan kita, dan seluruh akuarium bisa kita pantau dengan baik. Nah, selain itu lampu LED celup otomatis ini bisa digunakan di luar air ataupun di dalam air, karena lampu ini sudah dibungkus dengan rapi dalam tabung tersebut. Nah, makanya lampu ini dapat digunakan di luar air maupun di dalam air. Dan kegunaan yang lainnya adalah lampu LED ini bisa menghantarkan panas untuk air di akuarium kita. Jadi walaupun fungsinya untuk menerangi akuarium kita, lampu ini bisa menghantarkan panas, tapi sedikit dan sangat sedikit. Yang saya tahu itu kurang dari 1%. Walaupun lampu LED ini dicelupkan ke air dan terkena air otomatis, tapi kita bisa memegang lampu ini dengan aman karena lampu ini dilindungi oleh rumah lampunya, dan di sini otomatis kedap air, jadi kalian tidak perlu takut untuk memegangnya. Tapi tetap kalian harus hati-hati juga walaupun ini sudah aman. Nah, dengan kemampuannya yang dapat menghantarkan panas, oleh karena itu pasti di sekitar lampu-lampu ini akan terdapat lumut atau alga.
karena alga itu akan datang ketika air itu panas. Dan kalau kalian amati di lampu akuarium teman-teman, pasti terdapat lumut atau alga yang menempel di area lampu ini, dan juga dipastikan di dalam akuarium di kaca-kaca. Namun jika alga tersebut tidak terlalu parah, pasti tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Dengan kemampuannya yang dapat menghantarkan panas, maka akan terdapat alga di lampu ini sendiri. Kalian bisa amati di lampu kalian, di sekitar lampu LED ini pasti terdapat lumut atau alga. Nah, tentunya jika lampu ini digunakan dengan jangka waktu yang lama, setiap hari dan 24 jam, dengan waktu yang sangat lama, sudah dipastikan akan terdapat alga-alga di sekitar lampu itu sendiri. Akuarium kita akan tidak indah lagi karena munculnya alga-alga tersebut. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu temennya ini, lampu UV ini. Ini pelengkapnya. Dan jika alganya terlalu banyak, maka ada perubahan pada warna air menjadi warna hijau seperti yang ada di video ini. Maka kalian memerlukan lampu UV untuk memperbaikinya atau menghilangkan alga tersebut. Kemudian lampu UV ini bisa membunuh bakteri-bakteri jahat. Nah, bagaimana dengan bakteri yang baik? Ikut mati nggak? Pasti. Bakteri yang baik juga pasti ikut mati jika tersinari lampu ini. Nah, gimana supaya bakteri yang baik tersebut tidak mati? Maka lampu ini harus digunakan dengan tepat. Baik, fungsi dan manfaat dari lampu UV ini yaitu dapat menghilangkan alga atau memusnahkan alga yang berlebihan di akuarium tersebut, dalam air tersebut. Biasanya ditandai dengan air yang berwarna hijau. Nah, itu adalah perkembangbiakan alga yang terlalu banyak. Nah, salah satunya itu untuk menghilangkan alga yaitu dengan memakai lampu UV ini. Jadi bisa dikatakan lampu UV ini itu untuk membasmi alga-alga, kemudian bakteri-bakteri yang jahat, mikroorganisme yang tidak baik untuk kesehatan ikan akan tersinari lampu UV ini, kemudian bakteri-bakteri tersebut akan mati. Dengan cara meletakkan lampu UV ini di chamber top filter kalian di bagian akhir, dan jika terpaksa harus berada di dalam akuarium, maka lampu ini wajib dilindungi atau dipakaikan rumah atau wadah khusus untuk lampu UV agar lampu atau sinarnya tidak meradiasi di sekitarnya, entah itu ikan itu sendiri maupun manusia. Dan juga tidak hanya bakteri saja, parasit-parasit yang membahayakan ikan pun akan ikut mati juga. Jadi bisa dikatakan manfaat dari lampu UV ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita dalam merawat ikan.
Tetapi lampu ini tidak bisa digunakan secara sembarangan karena di balik manfaatnya yang luar biasa terdapat efek samping yang luar biasa juga. Jadi efek samping lampu ini itu untuk ikan sangat berbahaya dan bagi manusia juga sangat berbahaya. Lampu ini jika ditatap sinar lampu UV ini jika ditatap oleh mata telanjang, baik manusia maupun ikan, mata itu akan perih, panas, kemudian bengkak, memerah, dan yang paling parah bisa menyebabkan kebutaan. Nah, makanya lampu ini tidak bisa diletakkan di sembarangan tempat akuarium. Tidak boleh langsung diletakkan di dalam akuarium secara telanjang seperti ini, karena lampu UV ini bukan lampu LED, bukan lampu aksesoris untuk hiasan, tapi lampu ini digunakan sesuai fungsinya, yaitu untuk melenyapkan alga, bakteri maupun parasit yang ada di dalam air akuarium. Makanya untuk mengantisipasinya, jika kalian punya top filter yang luas, maka lampu ini bisa kalian letakkan di top filter kalian, yaitu di bagian akhir output. Jadi di bagian air yang akan dikeluarkan dari top filter. Jangan kalian letakkan di awal di antara kapas-kapas tersebut, karena di kapas-kapas tersebut dan karang-karang jahe ataupun biobol, bioring, itu terdapat bakteri yang baik, terdapat bakteri yang dapat menjernihkan air. Nah, dengan adanya lampu UV ini, kalian juga akan dibantu untuk menjernihkan air, jadi akan lebih jernih jika ada lampu UV ini. Oke ya, jelas ya, intinya lampu ini tidak bisa diletakkan sembarang tempat, jadi harus ada wadahnya tersendiri jika kalian mau meletakkannya di akuarium langsung. Harus ada wadah atau rumahnya sendiri agar agar sinar lampu UV ini tidak langsung terkena mata ikan, badan ikan maupun mata kita sendiri, karena efek sampingnya sangat berbahaya untuk ikan dan kita jika ditatap secara terus-menerus dengan jangka waktu yang cukup lama. Pengalaman saya sendiri, baru menatap beberapa menit mata saya sudah perih, tapi alhamdulillah tidak bengkak, hanya merasakan perih-perih aja di mata. Jadi kalian yang punya lampu ini dan kalian baru mengenalnya, paling tidak kalian harus cari informasi tentang lampu ini. Paling tidak kalian harus tanya sama penjualnya, cara penggunaannya bagaimana yang betul, atau enggak kalian cari teratur video di YouTube, pasti banyak sekali. Jadi lampu ini berfungsi, fungsinya sangat baik, maupun ada efek sampingnya juga yang harus kalian perhatiin.